Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sarina Rolita, LCMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai etos kerja sebagai wujud amal soleh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putriasa. Saya Dilatis Permatasari. Saya Najma. Saya Nikita Aura Marsyanda. Saya Syafira Nur Aziza. Dan saya Siska Rahma. Oke, jadi etos kerja. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Nah, etos kerja ini adalah refleksi dari sikap hidup yang mendasar. Maka, etos kerja pada dasarnya juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden. Etos kerja Islam. Jadi, etos kerja Islami adalah akhlak dalam bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakannya tidak perlu lagi dipikir-pikir, karena jiwanya sudah meyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Selanjutnya ada fungsi etos kerja. Fungsi etos kerja sebagai konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini seseorang atau sekelompok orang dengan baik dan benar yang diwujudkan melalui perilaku kerja mereka secara umum. Etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Dan ada 3 fungsi etos kerja, yaitu 1, pendorong timbulnya perbuatan, 2, penggairah dalam aktivitas, 3, sebagai alat penggerak, maka besar kecil motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Selanjutnya ada ciri-ciri etos kerja. Etos kerja memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, keinginan untuk mandiri. Yang ketiga, tangguh dan pantang menyerah. Yang keempat, mereka kecanduan terhadap waktu. Yang kelima, memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Yang keenam, memiliki kecanduan kejujuran. Yang ketujuh, mereka memiliki komitmen. Yang kedelapan, istiqomah kuat pendirian. Kesembilan, mereka kecanduan disiplin. 10, konsekuen dan berani menghadapi tantangan. 11, mereka memiliki sikap percaya diri. 12, memperkaya jaringan silaturahmi. Dan yang terakhir, mereka tipe orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep etos kerja dalam Islam. Yang pertama ada kerja keras. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah An-Najm ayat 39 yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Selanjutnya ada menghargai waktu. Dijelaskan pada firman Allah Quran Surah Al-Insyirah ayat 7 yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ada motivasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaan mereka sendiri. Selanjutnya ukhuwah atau persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang bila ia tidak mencintai saudaranya seiman, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada orientasi ke depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Dan yang terakhir yaitu pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 13 yang berbunyi, "Fabi'ayyi Allahi rabbikuma tukadziban."
yang artinya makan nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan. Kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Dalam Islam, ilmu adalah bagian dari agama. Ini berarti berpegang teguh pada ilmu sama halnya berpegang teguh dengan agama. Oleh karena itu, kita harus bisa berwirausaha dengan baik agar mendapat keberkahan di dunia dan akhirat. Kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Unsur-unsur kewirausahaan meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang. Kemandirian merupakan salah satu sifat para nabi. Hal ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya berikut ini. Artinya, dari Mikdam. Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tiada sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih payah sendiri. Etika profesi dalam Islam. Yang pertama, ada sidik atau jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Taubat ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Yang kedua, ada fatonah atau cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 55. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendahara negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang akan menjaga dan bertakwa. Selanjutnya, ada istiqomah atau memiliki pendirian kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30-31. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menyebutkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang dijanjikan Allah kepada kamu. Lalu selanjutnya ada tabligh atau menyampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 28, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhan. Sedang sebenarnya ilmunya mengikuti apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanah itu dapat dipercaya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Next. Selanjutnya ada etos kerja Islami dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama ada melakukan pekerjaan yang halal. Kedua, diawali dengan berdoa. Ketiga, berusaha mencintai pekerjaan. Keempat, ikhlas. 5, menerapkan nilai-nilai Islam dalam bekerja. Yang terakhir, tidak lupa beribadah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.